Baik, saya akan melanjutkan materi kuliah tentang deret Fourier pada interval sembarang. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menguraikan fungsi periodik dengan periode 2π yang terdefinisi pada R dan fungsi yang semula hanya terdefinisi pada interval 0,π sebagai deret Fourier. Nah, sekarang kita akan membahas deret Fourier untuk fungsi yang semula didefinisikan pada interval 0,L. Namun sebelum itu, kita akan membahas deret Fourier untuk fungsi periodik dengan periode 2L. Baik, misalkan f yang merupakan fungsi dari x terdefinisi pada interval minus L, L, atau setara dengan itu, f adalah fungsi periodik dengan periode 2L. Untuk mendapatkan deret Fourier-nya, kita tinjau fungsi g theta yang didefinisikan sama dengan f yang dihitung pada L theta per pi. Di sini, theta dapat mengambil semua nilai di antara min pi dan pi, termasuk min pi dan pi itu sendiri. Perhatikan jika theta sama dengan pi, itu setara dengan x sama dengan L. Dan jika theta sama dengan min pi, maka x sama dengan min L. Nah, sebagai fungsi yang terdefinisi pada interval min pi, pi, G memiliki uraian deret Fourier ini, sigma Cn E pangkat In theta, dengan koefisien Fourier Cn sama dengan 1/2π kali integral dari min pi sampai pi G theta E pangkat min In theta. Nah, G theta adalah F yang dihitung di L theta per pi. Dan dengan substitusi peubah X sama dengan L theta per pi, kita peroleh Cn yang sama dengan integral ini. Sekarang kita akan substitusikan X sama dengan L theta per pi. Jadi di sini dx sama dengan L per pi d theta. Sehingga integralnya menjadi 1/2π kali fx E pangkat min I n pi x per L dx kali pi per L. Pi per L-nya saya tulis di luar. Oke. Dx. Nah, pi-nya tentu kita coret. Batas pengintegralannya ketika theta sama dengan min pi, x sama dengan min L. Ketika theta sama dengan pi, x sama dengan L. Jadi di sini kita peroleh 1/2L integral dari min L sampai L f x E pangkat min In pi x per L dx. Jadi deret Fourier untuk fx adalah deret Cn kali E pangkat In px per L. Di sini kita telah mensubstitusikan theta sama dengan pi x per L dengan Cn sama dengan 1/2L kali integral dari min L sampai L fx E pangkat min In px per L dx sebagaimana sudah diperlihatkan di atas. Di sini N mengambil semua nilai bilangan bulat.
Baik, berikutnya kita akan membahas deret Fourier pada interval 0,L. Misal kita mempunyai fungsi f yang terdefinisi pada interval 0,L, bagaimana kita dapat memperoleh deret Fourier untuk f? Ingat, sebagai acuan kita mempunyai fungsi f yang terdefinisi pada interval min pi, pi. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana kita memperoleh deret Fourier untuk f yang terdefinisi pada interval 0, pi. Kita perluas f-nya sedemikian sehingga menjadi fungsi genap atau opsi lain menjadi fungsi ganjil. Nah, barusan kita telah membahas deret Fourier untuk fungsi yang terdefinisi pada interval min L, L. Sekarang, untuk fungsi yang terdefinisi pada interval 0, L, kita bisa melakukan hal yang serupa seperti fungsi yang terdefinisi pada interval 0, pi, atau kita dapat melakukan substitusi peubah seperti barusan. Jadi, dengan dua cara itu, kita akan mendapatkan deret cosinus Fourier untuk f, yaitu deret A0/2 tambah sigma AN cos NPX per L, N dari 1 sampai ta hingga, dengan koefisien Fourier AN sama dengan 2/L kali integral dari 0 sampai L fx cos NPX per L dx untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bila kita memperluas f sebagai fungsi ganjil, maka deret Fourier-nya adalah deret sinus Fourier, sigma Bn sin NPX per L, N dari 1 sampai ta terhingga, dengan Bn sama dengan 2/L kali integral dari 0 sampai pi fx sin NPX per L dx. Dengan N mengambil semua nilai bilangan asli. Oke, sebagai contoh, saya tuliskan di sini untuk fungsi fx sama dengan x yang terdefinisi pada interval 0,1, maka kita dapat memperoleh deret cosinus Fourier untuk f, yaitu deret ini, atau deret sinus Fourier-nya, yaitu deret ini. Jadi, dua-duanya kalau diplot, menarik mungkin bila Anda dapat memprogram atau menginput kedua deret ini di MATLAB atau mungkin matematika. Anda bisa amati grafik jumlah parsialnya seperti apa. Namun sebagai latihan, saya minta Anda untuk memverifikasi perhitungan koefisien kedua deret tersebut. Oke, silakan dicoba dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas aplikasi dari deret Fourier pada interval sembarang ini.